Satu, Mas Aldoni, Mas Aid, Mas Bakri. Satu tuh ya? Ya, itu Ciranjang 1. Terus Ciranjang 2, Ciranjang 3. Itu bedanya 3 bulan semua. Mas Monco. Mas Monco. Udah mulai nih. Kalau kita tadi kan ngomongin masalah yang olahraga secara umum ya. Kalau kita ngomongin dari sisi Mas Monco kan udah 40 tahun ya di MP ya. Dari tahun 76 itu bisa diceritain nggak tuh awal mulainya dari itu ketemu langsung Mas Pung ya? Bukan seorang pelatih tertentu, bukan? Ya, jadi sejarahnya kalau ditarik mundur sedikit lah ya. Jadi kalau dari sisi waktu kita di Jakarta Selatan, Ciranjang. Jadi sebelumnya itu sejarahnya Mas Pung itu ketemu sama Mas dulu pejudo nasional, Mas, atlet namanya Suranta Ginting. Suranta Ginting di Medan. Di Medan ini. Bukan Jakarta. Medan. Jadi Mas Pung di Medan, Suranta Ginting tuh latihan sama Mas Pung. Suranta Ginting tentara bukan? Bukan, dia pejudo. Atlet nasional. Tapi bukan tentara, bukan? Kayaknya bukan. Nah, jadi si Mas Suranta inilah yang kebetulan dia mungkin punya kenalan di Paswalpres waktu itu. Paswalpres itu nama dulu ini pengawal presiden lah. Nggak tahu sekarang namanya apa? Paspampres. Oh, Paspampres. Dulu namanya Paswalpres gitu. Nah, itulah pertama kali MP dibuka Paswalpres ini di Jakarta. Kenapa kita pakai seragam yang ininya merah, ini putih? Pancasila itu karena waktu itu demo mereka 17 Agustus. Itulah pertama kali kita pakai seragam merpati putih yang kita kenal ini. Gitu. Nah, somehow sepertinya nggak berkembang. Habis itu buka di Kopassus di Jantung gitu. Nah, dulu konon nih kisahnya orang tuanya Pak Saring ya, orang tuanya Mas Pung dan Mas Budi itu ngasih apa istilahnya, tolong ajarkan ilmu merpati putih ini ke tentara dan ke mahasiswa gitu idenya. Karena itulah sesudah Kopassus itu dibuka namanya kelompok 15. Kelompok 15 itu adalah semua mahasiswa Trisakti gitu. Semuanya 15 orang. Latihan di Trisakti. Termasuk si Mas Suranta Ginting jadi di kelompok 15 ini juga gitu. Jadi walaupun dia di Medan tadinya, tapi dia juga bergabung sama kelompok 15. Tahun berapa kira-kira ya? Pokoknya dulu tuh bedanya 3 bulan. Jadi kelompok 15 3 bulan ke Ciranjang 1. Tahunnya 76, berarti mereka mungkin sekitar 75 sama 74 gitu. 75-74 ya. Paswalpres sama Kopassus ini. Nah, buka kelompok 15 orang, somehow juga mulai berguguran. Nah, itu dibukalah pertama di Ciranjang maksudnya. Di Kebayoran sini ada kayak Wisma apa ya namanya, Wisma Ibu, Yayasan Ibu atau apa, Ibu ya. Bukan di rumah orang ya, bukan ya? Bukan kayak di hall gitu. Karena ada panggungnya juga, ada gamelan, jadi emang dipakai buat kegiatan sosial gitu. Jadi kayak hall kecil ya, dia nggak gede benar. Nah, Ciranjang 1, Mas Aldoni, Mas Aid, Mas Bakri. Itu satu tuh ya? Ya, itu Ciranjang 1. Terus Ciranjang 2, Ciranjang 3. Itu bedanya 3 bulan semua. Mas Monco di Ciranjang? Saya Ciranjang 3 gitu. Jadi kelompok 15, 3 bulan kemudian Ciranjang 1, Ciranjang 3 gitu. Nah, jadi yang latih kita selain Mas Pung, Mas Budi ya dari Kopassus juga, Mas. Waktu itu ngebantuin gitu.
Kopassus. Berarti mereka tuh sebelum tahun 75 dong ya, Kopassus. Iya. Sama satu lagi yang spesifik yang kita ingat benar tuh Mas Karyono namanya yang latih kita. Yang dari Jawa itu. Ya, Mas Karyono. Ada namanya Mas Warman gitu. Nah, kalau dari kelompok itu kalau udah dipotong bingung. Ya kan gue ingetin. Jadi tadi kan Mas otomatis tuh berarti yang tentara itu tahun sebelum 75 dong. Mungkin ya 74-75. Iya. Nah, pokoknya tahun 70-an lah. Ini nyala belum ya? Nyala. Nyala nggak? Nyala. Belum 75 lah berarti tentara. Karena kan dia bilang, tapi Mas Suranta Ginting ngelatih nggak di Ciranjang? Enggak. Jadi yang di Ciranjang itu waktu Ciranjang, karena kelompok 15 ini juga akhirnya nggak utuh 15 orang, jadi makin menyusut juga. Jadi yang melatih kita waktu itu Mas Yogi masuk, sama yang lain udah banyak meninggal sekarang kelompok 15. Jadi nanti kalau mau, mumpung Mas Yoginya masih hidup, Mas Yogi masih hidup, dia kelompok 15 gitu. Nah, Tapi ada masih aktif nggak Mas Yogi? udah enggak lah. Tapi masih ketemu. Di grup kita masih ada, di grup senior selatan. Ya terus selanjutnya tadi kan dengar ada Mas Karyono. Itu siapa Mas, tuh? Mas Karyono itu temennya Mas Bung yang diajak untuk melatih kita waktu itu. Jadi selain Mas Bung, Mas Budi, jadi istilahnya asisten. Kita kasih linknya Mas Budi Setia nanti. Ada dia Mas Kar itu kita baru nemu belakangan. Ya, saya tulis di sini nih. Iya. Gue tulis di sini nih. Beliau udah cukup senior tuh, tapi dia punya channel, tapi yang ngurusin channelnya anaknya. Dianya nggak gaptek lah ya. Namanya Perguruan Budi Setia kalau nggak salah. Mungkin ya. ya. Budi Setia. Budi Setia. Lupa. Itu kerjanya ngadu orang mulu waktu kita latihan sama dia. Oh iya, ngadu. Nah, sekarang itu. Jadi dulu MP itu banyak fightnya. Iya nggak, tapi MP itu menarik kalau dilihat dari. Ini kalau menurut saya Mas ya, karena kebanyakan kita di Ciranjang itu kan memang datangnya pada udah belajar bela diri semua. Sebelumnya ya. Ya, karena emang lagi ya ceritanya bela diri kan lagi apa istilahnya? Lagi banyak ya waktu itu. Tren. Jadi bukan ya. Mas Monco dari kungfu. Iya. Mas Altoni karate kali ya. Banyak lah karate, judo, taekwondo, rata-rata macam-macam lah. Nah yang jadi pikiran tuh kenapa terus gabung ke MP? Karena akhirnya di MP kita menemukan gini. Waktu saya di kungfu Mas ya, udah gaya-gaya gitu. Ujiannya itu cuman mecahin batu bata 2 pakai ini. Cuma 2 gitu. MP juga batu kali. Bukan. Waktu masuk dasar 1 MP mecahin gendeng kodok 20 gitu. Jadi emang langsung beda lah. Gila. Gue ikutin aja nih gitu ya. Meskipun sekarang yang begituan nggak bisa dijual ya, tapi ntar kita ngomongin. Habis itu terus sudah apa masing-masing artinya ngelihat demo atau. Tapi emang waktu di era kita sering bener di mana-mana diajak demo sama 2. Satu Debus Banten sama Merpati Putih. Jadi kita selalu sering bikin atraksi ada 2 itu. Jadi memang zamannya orang masih tertarik lah ya. Jadi agak jarang karena kan waktu itu kita mecahin base beton, es, balok, batu kali. Belum ada dragon. Oh, jadi apa kalau ada Debus Banten berarti dianggapnya emang tenaga dalam gitu ya. Iya, pokoknya selalu berpasangan itu. Gitu. Jadi habis MP mecah-mecahin nanti yang Debus Banten yang goreng telur di kepala. Atau mecahin batu di badan gitu. Atau ini apa kelapa. Iya. Gitu kan. Nah, terus cuman ada nggak bagusnya juga orang zaman dulu ngirain kita mungkin mirip-mirip. Ada baca-bacaan kayak Debus Banten gitu. Iya. Terus sekarang udah gitu nih. Terus habis di Ciranjang terus mana lagi? Yang Jakarta ya? Itu selatan semua ya? Jadi di Ciranjang itulah pertama kali dibikin. Jadi Mas Edi Atmanto yang dari kelompok 15 akhirnya dia juga gabung di Ciranjang. Edi siapa? Edi Atmanto.
Edi Armanto tuh senior yang benar-benar menurut saya ya, dedikasinya untuk Merpati Putih itu dia ninggalin kuliah Mas. Oh, ya. Hanya untuk Merpati Putih. Jadi dia anak Trisakti, dia ekonomi Trisakti, malah nggak lulus. Dia hari ke harinya tuh mikirin MP, udah meninggal beliau. Nah, di sanalah dibikin gini Mas. Mas Bung dan Mas Budi itu waktu ngajar kita tuh belum punya kurikulum yang pasti gitu. Jadi masih tradisional lah. Ngajarin kita apa aja yang dia ingat. Nah, di Ciranjang lah beberapa tuh ditata gitu. Kita bikin kurikulum. Jadi kalau mau dibilang kolat, kelompok latihan yang benar-benar kurikulumnya bagus, tertata itu adalah Radio 1. Ciranjang Makanya hasilnya juga cocok. Ciranjang masih ada. Pas Masih. Radio 1 buka, Jadi radio 1 itu yang melatih Ciranjang 1 itu. Nah kayak saya yang melatih Radio 2. Jadi ya gitu. Tapi ada satu hal sih, saya kemarin juga posting, boleh nggak ya saya cerita gitu? Apaan? Boleh ya. Gini, kalau kita latihan di karate atau kungfu, misalnya kita ban putih di karate ya, pelatihnya saya juga pernah ikut karate soalnya di Inkai, di radio juga, Porky Inkai. Waktu saya ban putih itu, pelatih saya itu ban coklat sama ban hitam. Saya pernah ikut, ada namanya Kateda, Karate Tenaga Dalam. Itu kita ban putih, yang latih ban hitam. Di kungfu saya juga gitu. Saya ban putih, yang latih saya Tingkat yang tinggi lah ya. suheng yang benar-benar udah tinggi. Nah di Merpati Putih karena memang tidak punya apa istilahnya, sangat sedikit belum punya instruktur. Jadi hanya beda-beda sedikit udah jadi pelatih atau asisten pelatih. Itu yang menurut saya beda sama sekarang ya. Zaman sekarang beda ya. Udah. Jadi ban putih yang melatih mungkin udah Kombi. jauh. Ya. Anak kombi 2. Ya, gitu. Oh zaman saya enggak, padahal kita bedanya dikit, kita udah pertandang penting kayak pelatih gitu Mas. Belagu gitu loh. Oke. Kelihatan sih sampai sekarang belagu banget. Ya. Tapi terus, nah sekarang udah gitu ya. Terus dari tahun 70-an tuh ya, itu emang aktif terus sampai sekarang. Nggak ada satu, kan kalau saya vakum 30 tahun. Oke. Gini, karena kebetulan ini bedanya Merpati Putih, nggak tahu ya, karena kebetulan kita kan di Jakarta Selatan. Kita tuh sebenarnya kenapa kita bertahan juga, karena pertemanan kita juga kuat sih. Pertemanan kita kuat. Jadi dari muda, terus mungkin sama-sama teman sehari-hari, teman kuliah gitu. Jadi apa melekatnya kuat sampai tua Mas gitu. Nggak, itu kan pertemanannya, Iya. latihannya. Itu yang bikin jadi latihannya Latihan juga. terus, latihan terus. Gitu. Walaupun ada negatifnya juga. Apa? Saya itu kan pernah ikut yang saya cerita kungfu. Itu latihannya di Gajah Mada Mas. Dulu ada harian Kompas di kantor. Di belakang itu ada kelenteng. Saya satu-satunya non Chinese lah di situ. Itu kalau fight-nya serius punya Mas. Apalagi ngelihat saya. Gua mau sama dia aja. Iya. Jadi yang namanya fight itu benar-benar tambah belas kasihan. Nah, bedanya kalau kita dalam satu kelompok kita itu berteman, kita di Merpati Putih kan full contact juga ya. Jadi maksudnya kita di zaman kita kan kita nggak pakai pelindung Mas. Nggak ada pelindung gigi, nggak ada. Tapi emang kebrutalannya jadi agak, karena temen jadi agak berkurang. Tapi satu sisi kalau dari sisi bela diri jadi kita agak kurang real sebenarnya gitu. Ya samalah kayak kalau kita karate yang fight-nya itu yang nggak kontak gitu loh. Kira-kira gitu. Tapi kalau di bela diri lain yang bukan temen itu kadang-kadang serius punya. Jadi ada ya kurang lebihnya. Terus dari itu kan itu zaman masih kuliah ya.
Zaman kuliah. Kalau sudah kuliah masih lanjut Masih lanjut karena di tempat kerja ngelatih atau gimana? ya kita kan mulai ngelatih, tapi kita sendiri tetap latihan bareng sama-sama temen. Jadi teman-teman yang di Ceranjang itu kita punya, walaupun kita nggak punya latihan, tapi kita latihan terus. Gitu. Ya. Karena sebenarnya MP itu menurut saya mas, ilmunya di kombinasi dua udah selesai. Iya sih, udah di kombinasi dua tuh udah selesai gerakan, udah hafal semua, Udah khatam. tinggal pengembangan gitu kan. Iya. Saya itu tapi mau nggak mau lah ada khusus satu khusus tiga tuh ya kalau mau lanjut ya harusnya mengikuti ada kurikulumnya juga kan. Ya, tapi sifatnya sebenarnya lebih pendalaman, di mana semakin halus gitu. Spesialisasi, makanya ada khusus tangan, khusus kaki, khusus badan. Ya. Tapi di kita penyegaran belum ada. Zaman dulu nggak ada kesegaran. Belum. Khusus tangan, khusus kaki, khusus badan. Jadi dulu dewan guru tuh kesegaran semua ya. Loh, zaman kita belum ada dewan guru, cuma ada Mas Bung sama Mas Budi. Oh belum ada ya? Belum. Oh dewan guru tuh nggak dari awal belum ada ya? Belum ada guru. Hah? Nggak ada dewan guru doang. Nggak ada ya? Mas Monco dulu kenapa nggak jadi dewan guru ya? Nggak Ya mau. ilmunya jauh bos. Ini anak kayaknya tengil banget nih, Bang. Kalau dewan guru males gue ninter gitu kan. Bikin masalah aja. Guru aja belum, apalagi dewan. Gimana?